Halo, ketemu lagi dengan Antasina Urban Farming. Ya, semoga jenengan dalam posisi sehat dan banyak rezeki supaya tidak ketinggalan channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan mengulas lebih detail tentang fungsi rumput ya. Jadi sebelum saya masuk ke ini sebetulnya sudah saya siapkan. Inti tema hari ini kan sebenarnya ini. Cuman sebelum kita masuk ke tema tentang untuk apa ini plastik, kita masuk ke ini dulu karena memang ada hubungannya rumput dan tanaman. Jadi saya ingin mengulas banyak sebenarnya lebih detail tentang apa itu manfaat rumput bagi tanaman. Rumput itu sebenarnya adalah termasuk tanaman perintis. Maksudnya tanaman perintis itu adalah mengawali adanya tanaman-tanaman yang besar, tanaman-tanaman inti seperti ya tomat, ya pohon, dari tanaman kecil sampai tanaman besar. Perintis ini fungsinya untuk apa sebenarnya? Nah, rumput ini sebenarnya fungsinya pertama dia dapat menangkap penguapan air yang di dalam tanah. Sebenarnya di dalam tanah seperti di Mojosongo ini, di tempat saya ini, air itu sangat sulit sebenarnya. Jadi di sini perumahan di sini tuh ngebor air itu pasti ke dalamnya sekitar 60 meter. Jadi di Mojosongo ini sulit dengan air. Nah, tapi rumput mampu hidup di sini, Bagaimana sih cara mereka hidup di sini kan? Nah, rumput ini biasanya dia sangat berdempetan banyak gitu ya, berdempetan banyak. Nah, di dalam tanah ini kan tetap ada air. Nah, air ini sedikit banyak akan menguap. Dalam penguapan tersebut akan ditangkap oleh rumput dulu. Kalau di media di atasnya tidak ada rumput, itu otomatis dia akan menguap langsung ke atas, langsung menguap ke atas. Nah, kalau adanya rumput dia ditangkap dulu sama rumput penguapannya, ditangkap sama rumput, ditahan di situ, ditahan lebih lama. Maksudnya ditahan lebih lama. Makanya dia rapat gitu. Dengan kerapatan tertentu ini akan menahan air untuk menguap ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur hara. Unsur hara itu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman entah itu rumput, entah itu seperti ini tanaman lombok dan lain sebagainya, seperti itu. Dan rumput juga dapat menjadi penangkap air. Kalau seandainya pada waktu pagi jam 3, jam 4 itu ada embun, itu ditangkap oleh para rumput ini. Biasanya dia menggantung di daun-daunnya, lalu dia akan menetes ke bawah dan akan menghidupi dia sendiri, dan juga bisa menghidupi tanaman yang lain kan gitu, rumput ini. Dan rumput kalau dijadikan mulsa itu pertama fungsinya untuk membuat tanah tetap lembab. Kalau tanah tetap lembab berarti air yang di dalam tanah tersebut tersimpan lebih lama dibanding tidak ada mulsa organiknya. Dan rumput ini kalau dijadikan mulsa organik gampang sekali terurai, gampang sekali kering dan terurai. Ini saya coba dengan daun-daun yang lain, itu jauh lebih cepat rumput untuk menjadikan humus. Lihat ini tuh lebih dekat lah. Nih, ini sebenarnya saya tumpuk banyak sekali. Ini rumput. Nah, ini saya coba dengan tanaman lain yang saya taruh di sini, dan ternyata lebih cepat rumput menjadi humusnya dibanding tanaman lain. Gitu ya. Terus rumput juga dapat menangkap nitrobakteri yang terbang di udara. Nitrobakteri itu apa? Nitrobakteri itu sejenis bakteri yang dapat mengolah nitrogen menjadi nutrisi. Biasanya kalau air hujan itu kan mengandung nitrogen. Tanpa nitrobakteri dia tidak akan bisa terpecah menjadi nitrogen yang akan dibutuhkan oleh tanaman.
Nah, tanaman bisa hijau seperti ini sebenarnya ada kandungan nitrogen yang banyak di situ, makanya dia terang hijau. Rumput juga bisa menjadi seperti sinyal penanda media itu banyak apa sih gitu loh. Banyaknya apa? Kalium, fosfat atau nitrogen. Kalau banyak nitrogen berarti dia berwarnanya hijau. Kalau banyak fosfat atau kalium biasanya berwarna agak kekuning-kuningan seperti ini. Nah, ini. Jadi dia seperti katalisator ya. Seperti sinyal-sinyal tadi, tanda oh ini ternyata tanah ini subur, tanah ini tidak subur, itu dari rumput kita bisa melihat. Dan rumput ini juga bisa memegang atau mempertahankan tanah agar tidak longsor. Seperti ini kan datarannya sebenarnya miring seperti ini. Nah, kalau seandainya tidak ada rumput, terkena air hujan, dia akan luruh tanahnya. Tapi dengan adanya rumput ini, maka dia akan tertahan. Yang mengalir airnya, bukan tanahnya. Nah, ada lagi rumput. Nah, rumput ini kalau kita cabut seakar-akarnya dan kita jadikan mulsa organik, di akar tersebut ada mikroorganisme, ada jakabanya, ada anti jamurnya di situ. Di akarnya itu kita taruh di sini, kalau kena air hujan mikroorganismenya masuk ke tanah dan dapat menyuburkan tanah. Tandanya seperti ini, tanah yang tidak ada rumputnya dengan tanah yang ada rumputnya, jenengan ambil, terus kita lihat tanah yang berada di seputaran rumput itu akan beda dengan tanah yang tidak ada akar rumputnya, tidak ada rumput, itu beda. Kena air pun beda, lebih pecah di tanah di akar rumput ini dibanding yang tanah yang biasa. Itu terbukti dan saya sudah pernah membuktikan beberapa kali. Jadi rumput ini kalau jenengan pengen bikin pupuk dari rumput ini pun bisa. Kita buat jakaba dari akar rumput pun bisa. Caranya mudah, channel saya sudah pernah memberikan cara membuat jakaba dari rumput ini. Nah, setelah kita memiliki banyak rumput di sini, terus saya akan masuk ke tema plastik yang saya gunakan untuk tanaman ini. Nah, ini sebenarnya temanya adalah bagaimana menanggulangi atau memanfaatkan barang plastik ini untuk tanah yang seperti tanah tak ada hujan, yang jarang hujan, yang sulit air. Nah, seperti itu. Dengan memberikan pertama rumput dulu, plastik, dan di dalamnya ada mulsa. Di dalamnya ada mulsa organik. Nah, mulsa organik itu maksudnya organik kan dari tanaman kembali ke tanaman. Jadi semua sampah yang dari tanaman itu disebut mulsa organik. Bisa dicacah-cacah, dimasukkan di sini. Boleh dilihat dari dekat, monggo. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya untuk menangkap atau penguapan dari dalam tanah. Dari dalam tanah itu ada keluar air atau embun, itu nanti akan menguap di sini. Nanti besoknya bisa dilihat akan ada embun-embun berada di sini. Nah, dengan cara ini kalian bisa siram di dalamnya hanya 1 minggu sekali. Dengan cara ini bisa disiram 1 minggu sekali aja bisa. Jadi kita siram, kita tutup, kita siram, kita tutup. Nah, air akan tersimpan lebih lama di dalamnya. Ini hanya ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi seperti ini apakah bisa untuk lahan yang luas? Bisa dengan mulsa yang biasa dengan
pakai, biasanya petani pakai kan misalnya silver kayak gitu kan, itu bisa. Jadi dimasukkan mulsa organik di dalamnya, terus ditutup, cuma dilubangi seperti ini aja, tapi di dalamnya tetap ada mulsa organik. Jadi penguapan yang di dalam tanah itu nggak langsung ke atas, dia disimpan di situ, nanti dikembalikan lagi ke tanah, ke media. Jadi di situ menyimpan air yang lebih lama dibanding tidak diberikan mulsa plastik di atasnya. Jadi mulsa organik dulu, baru mulsa plastik. Kalau ada seperti ini, rumput seperti ini, lebih bagus lagi. Kalau seandainya tidak ada, karena memang mungkin mungkin musim kemarau panjang gitu, terus pada mati rumputnya gitu, mungkin dengan cara ini tetap bisa. Jadi intinya yang jelas harus ya tetap pada rumputnya. Terus kita pakai cara seperti ini, kita pakai plastik seperti ini. Jadi plastik ini menahan air lebih lama, fungsinya seperti itu, menahan air lebih lama supaya air yang di dalam media ini tidak cepat menguap. Jadi media ini tetap gembur, tetap lembab. Dengan kelembapan tersebut tujuannya apa? Lembab itu membuat mikroorganisme bekerja lebih maksimal dibanding kering. Jadi mikroorganisme pengurai, bakteri pengurai itu dia bekerja maksimal ketika tanahnya lembab. Kalau tanahnya lembab sampai di dalam tanah itu nanti dia bekerja secara maksimal, dan akar pun juga akan mencari makan ke sana kemari lebih leluasa, karena medianya kan lembab, jadi nggak keras gitu loh. Kalau keras kan kesulitan juga akar untuk mencari makanan. Jadi kalau sebenarnya modifikasi seperti sebenarnya sudah lama di upload oleh beberapa channel YouTube, dan saya sebenarnya hanya untuk mengingatkan kembali bahwa cara seperti ini bisa digunakan. Kalau seandainya dengan jauh dari lahan, kan ada tuh petani lahannya di sana jauh, nggak bisa tiap hari menyiram di sana, otomatis kan jangan bisa pakai cara ini. Jadi pakai rumput banyak, rumput kan menahan air juga, terus tanamannya juga dikasih mulsa organik seperti ini ya, bisa cek seperti ini, dikasih plastik, lalu bisa siram seminggu sekali. Jadi lebih irit, lebih praktis, dan bisa mempertahankan air lama di media. Itu mudah-mudahan ilustrasi saya yang sedikit ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi petani urban farming kota, atau yang lebih luas petani-petani di kebun atau di lahan. Saya Antasina Urban Farming melaporkan dari TKP Solo. Selamat seru dan selamat beraktivitas.